Baik saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan lihat tema bab 6, gereja sebagai paguyuban orang beriman. Ya, gereja itu punya dua makna. Yang pertama, gereja sebagai gedung, atau gereja adalah tempat untuk berdoa, gereja adalah tempat ibadah. Gereja Katedral Santa Maria Peluang Abadi, gedungnya, tempatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman. Gereja Santo Lukas, gedung tempatnya ada di Jalan Ahmad Yani. Itu maknanya yang pertama, gereja sebagai artinya gedung, gereja adalah tempat untuk berdoa. Sehingga lebih lengkap, itu kita menyebutnya dengan gedung gereja. Makna yang kedua, gereja itu adalah umat Allah. Himpunan orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu yang kita lihat pada pertemuan kali ini. Nah, gereja itu berasal dari kata eklesia dalam bahasa Yunani. Bahasa Latinnya menjadi ecclesiam. Bahasa Inggris kemudian itu menjadi my church. Nah, kalau di Injil Matius bab 16 ayat 18 dikatakan, Yesus katakan kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini, di atas Petrus, aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan mendirikan ecclesiam, aku akan mendirikan my church, aku akan mendirikan gerejaku. Gereja, kata gereja yang dimaksud, ini bukan berarti gedung tempat beribadah, tetapi yang dimaksud adalah umat beriman. Kata gereja, my church, ecclesia, yang dimaksud, atau eklesia yang dimaksud, itu bukan berarti gedung tempat beribadah tadi, gedung gereja, tetapi yang dimaksud adalah umat Allah. Di atas Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan umatku. Maka terjemahan yang betul adalah, aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan umatku. Di Injil Matius bab 16 ayat 18. Kalau kita baca di Injil Matius bab 18, ada terjemahan yang mengatakan aku akan membangun gerejaku. Pikiran kita, arti gereja ini bukan berarti gedung, tetapi yang dimaksudkan dengan gereja itu adalah umat Allah, umat beriman, jemaat Allah. Oke, kata eklesia itu pada dasarnya berarti pertemuan rakyat yang bersifat religius. Bukan pertemuan yang biasa, tetapi pertemuan itu punya ciri khas, punya makna religius, punya arti rohani. Sehingga dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 752 diajarkan bahwa gereja itu adalah umat yang Allah himpun di seluruh dunia. Gereja itu adalah umat yang Allah himpun di seluruh dunia. Itu yang disebut sebagai gereja. Umat yang Allah himpun di seluruh dunia, itu adalah gereja. Gereja itu terdiri dari jemaat-jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan ekaristi. Maka umat yang dihimpun untuk merayakan ekaristi, umat yang berhimpun untuk berdoa, untuk merayakan liturgi, itu disebut sebagai gereja. Jadi umat yang berkumpul, berdoa, merayakan ekaristi, itu adalah gereja. Sehingga dengan kata atau penjelasan yang sangat singkat, gereja berarti persekutuan umat beriman. Persekutuan, komunio umat beriman. Perhimpunan umat beriman. Tetapi beriman ini bagaimana? Imannya bagaimana? Belum terlalu jelas. Kita harus mempertegas lagi. Iman kepada Allah Tritunggal. Orang yang beriman kepada Bapa, beriman kepada Putra, Yesus Kristus beriman kepada Roh Kudus. Orang yang berkumpul, orang-orang beriman yang berkumpul, orang-orang yang beriman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang berkumpul untuk berdoa, itu disebut sebagai gereja. Maka makna gereja adalah persekutuan umat beriman. Beriman kepada Allah Bapa, beriman kepada Allah Putra, beriman kepada Roh
Kudus. Itu disebut sebagai gereja. Kita lihat gereja sebagai paguyupan. Paguyupan itu akar kata guyup yang berarti rukun. Paguyupan berarti rukun. Paguyupan itu adalah kelompok atau komunitas, komunio atau persekutuan hidup. Manusia adalah makhluk sosial, maka selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan orang lain. Selalu ingin hidup bersama. Untuk hidup dalam kelompok, hidup dalam persatuan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam komunitas. Sehingga tidak semua perkumpulan, tidak semua kelompok itu dapat disebut sebagai komunio atau persekutuan karena ada beberapa sifat atau ciri khas yang melekat pada persekutuan itu, yakni adanya komunikasi dan interaksi yang terus-menerus. Kalau ada ciri komunikasi, interaksi yang terus-menerus di dalam kelompok itu, maka kelompok itu boleh dikatakan sebagai sebuah persekutuan, disebut sebagai sebuah komunio. Atau persekutuan itu mempunyai ciri khas guyup, rukun, yang melekat pada kelompok itu, maka itu boleh dikatakan sebagai persekutuan yang terus-menerus. Interaksi yang terus-menerus. Kerukunan yang terus-menerus. Mereka saling memperhatikan, saling memiliki, saling mengasihi, saling menasihati, saling mengingatkan kalau ada yang salah, ada yang kurang, saling mengingatkan, saling mendukung, mendorong, mengembangkan, saling membangun, saling melayani, saling berusaha agar kebersamaan tersebut terus-menerus terjaga keutuhannya demi kebahagiaan bersama. Kalau ada ciri-ciri seperti itu di dalam kelompok tersebut, maka kelompok itu boleh dikatakan sebagai sebuah persekutuan, sebuah komunio. Dan gereja adalah sebuah komunio, gereja adalah sebuah persekutuan, sebuah paguyupan yang rukun. Hal ini, saudara-saudari, dapat kita lihat dalam contoh cara hidup gereja perdana. Nah, kalau kita baca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, itu kita akan melihat cara hidup gereja perdana seperti apa. Kita lihat ya. Ini teks kitab sucinya. Orang-orang yang menerima perkataannya atau pengajaran Petrus dan Paulus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ada 3.000 jiwa dicatatkan umat pertama. Jumlahnya 3.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dalam komunio. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ini ciri khasnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat, tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Semuanya itu menjadi milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi bukan hanya asal dibagi, tetapi dibagikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan tiap-tiap orang. Itu yang disebut dengan adil. Mereka bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka berdoa. Tiap-tiap hari bertekun, berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ini yang disebut mereka merayakan Ekaristi. Dan mereka disukai oleh semua orang. Semua orang senang dengan mereka. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jumlah mereka terus bertambah, terus bertambah. Dan mereka mempunyai ciri khas hidup dalam sebuah paguyupan, hidup rukun. Nah, itu contoh ciri khas hidup dalam sebuah paguyupan, dan gereja mempunyai ciri khas itu. Sebagai suatu paguyupan, gereja memiliki banyak anggota.
tetapi satu tubuh. Anggota gereja itu banyak, berbeda-beda, tetapi perbedaan itu bukan untuk memecah belah, tetapi perbedaan itu untuk melengkapi, menyempurnakan, tetap satu. Anggota gereja itu ada beberapa kelompok, ada beberapa golongan boleh dikatakan dengan peran yang berbeda-beda sebagai anggota gereja tadi. Nah, yang pertama, kelompok atau kaum klerus atau kaum tertabis. Mereka itu adalah episkopat atau uskup, presbiter atau para imam, dan diakonat atau para diakon. Yang tertabis itu imam, diakon, imam, dan uskup. Mereka itu masuk dalam kelompok kaum klerus, anggota gereja juga. Mereka adalah anggota gereja juga, tapi mereka dalam kelompok kaum klerus. Kelompok yang kedua adalah kaum hidup bakti, seperti biarawan-biarawati, para suster, para bruder, atau para pastor yang masuk dalam kelompok hidup bakti. Itu kelompok kedua. Mereka juga anggota gereja. Lalu kelompok yang paling besar adalah kaum awam. Ya, kita-kita ini, umat awam, umat biasa. Kita punya tugas perutusan dalam gereja dan juga di dunia dengan kehendak Allah. Jadi, baik imam, orang yang tertabis, klerus, biarawan-biarawati, hidup religius itu, atau kaum awam, kita semua adalah anggota gereja. Dan kita sebagai anggota gereja mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam peran kita, tugas fungsi kita masing-masing untuk membangun persekutuan, membangun paguyuban dalam gereja. Jadi diingat, anggota gereja itu ada kurang lebih ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Kaum klerus atau tertabis, yaitu diakon, imam, uskup, termasuk juga di dalam paus, para kardinal. Lalu yang kedua, kaum hidup bakti, rohaniwan-rohaniwati, biarawan-biarawati. Lalu yang ketiga adalah kaum awam. Itu adalah 3 kelompok anggota gereja. Saya kira sampai di sini dulu. Selamat siang, Tuhan memberkati.